Lulusan ilmu sosial itu pada dasarnya bisa kerja di mana aja. Jadi jangan takut ya. Jadi, ini sharing pribadi saya ya, Sobat Syafiq ya. Jadi, dulu walaupun saya di jurusan ilmu komunikasi, tapi saya, magang di perusahaan migas di Balikpapan. Wah, aku lulusan ilmu sosial nih, kayaknya besok cuman bisa kerja di sini sini sini, nggak. Itu enggak, sebenarnya kita bisa kerja di mana aja, yang penting kita percaya diri, mau belajar hal baru, menumbuhkan growth mindset, kemudian, intinya kita harus selalu berupaya percaya diri dan mau belajar gitu. Attitude-nya dibenerin dulu nih, jangan kemudian, kamu merasa udah bisa, kemudian ya udah, gitu. Dan, satu lagi mungkin, kita harus percaya bahwa semua orang hebat itu pasti mulai dari nol. Jadi from zero to hero gitu, itu bener banget. Jadi semua orang itu pasti selalu ada first step-nya, selalu ada langkah pertamanya dia, selalu ada mulai dari nol, kemudian jadi jago gitu, pasti ada kayak gitu. Oke, berarti kan Mbak Intan ini udah coba kerja di berbagai perusahaan gitu ya Mbak, macam-macam, nggak satu bidang aja gitu Iya, loh, betul. variatif. Nah, terus menurut Mbak Intan skill-skill apa sih yang diperlukan oleh lulusan ilmu sosial agar bisa bersaing di dunia pekerjaan gitu? Oke, jadi tentunya skill-skill yang relevan dengan kebutuhan kerja ya. Contohnya nih, saya lulusan ilmu komunikasi, dulu konsentrasinya di media. Nah, berarti saya harus paham nih terkait strategi komunikasi, kemudian saya juga harus paham produksi media seperti fotografi, videografi, kemudian sampai ke konten media sosial yang saat ini sangat dinamis dan terus berkembang gitu ya. Itu semuanya saya harus paham minimal alur kerjanya. Jadi kita nggak perlu semua teknis detail itu kita kuasai, tapi paling nggak kita paham teknis, teknik dasarnya dan trennya seperti apa di bidang pekerjaan kita. Jadi misalnya Sobat Syafiq ini masih kuliah ya, jangan lupa aktif di UKM kampus, baik di dalam kampus ataupun di luar kampus, di komunitas lain luar kampus, yang bisa memberi kalian nilai tambah gitu. Jadi nggak semua skill itu bisa kita dapatkan di bangku kuliah. Jadi kitanya yang harus aktif cari peluang gitu, cari hal baru di luar sana gitu. Apalagi kan sekarang era digital nih, semua tuh banyak yang gratis di internet gitu. Ya udah, kalian manfaatkan itu semaksimal mungkin gitu. Jangan kemudian cuman buat sosmedan doang, cuman buat hal-hal yang terkesan remeh gitu ya. Tapi dari situ kalian sebenarnya banyak banget yang bisa kalian pelajari gitu, dari YouTube, dari Instagram gitu, banyak banget gitu. Oke, terus sebenarnya lulusan ilmu sosial itu bisa nggak sih Mbak berpotensi nggak untuk bekerja di pekerjaan eksak gitu, misal kayak perusahaan migas, terus kayak industri farmasi dan semacamnya? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, jadi bisa banget. Bisa. Jadi dalam suatu perusahaan besar itu terdapat berbagai unit atau divisi kerja yang selalu membutuhkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi nggak mungkin satu orang kemudian dia menghandle banyak bidang, banyak unit kerja lainnya gitu. Nah, misalnya di migas gitu, mereka perlu orang public relation atau orang jurusan ilmu komunikasi untuk handle komunikasi perusahaan supaya tetap profesional dan sesuai sesuai SOP-nya gitu ya. Kemudian orang lulusan bahasa untuk supporting misalnya proofread dokumen penting dan berkomunikasi dengan mitra mereka gitu. Terutama sekarang kalau saya lihat tuh selain bahasa Inggris juga bahasa Mandarin itu sering banget dibutuhkan gitu. Nah, kemudian sering juga diperlukan orang hukum itu untuk memastikan operasional perusahaan itu tidak menyalahi peraturan yang berlaku gitu. Jangan sampai ada operasional perusahaan yang salah di mata hukum gitu loh. Jadi itu kenapa tetap perlu orang-orang hukum di suatu perusahaan besar gitu. Kemudian bahkan sampai pustakawan untuk membantu hal-hal terkait pengarsipan dokumen-dokumen penting perusahaan itu mereka selalu diperlukan. Bahkan kalau saya lihat di kayak CPNS gitu selalu ada tuh kebutuhan untuk kayak pustakawan gitu. Jadi bisa banget ya kita lulusan ilmu sosial masuk kerja di
industri manapun selama kita mau belajar dan kita berani untuk mencoba memasuki apa ya, comfort zone yang baru gitu, zona yang baru gitu. Oke, nah terakhir nih Mbak, ada nggak saran dari Mbak Intan mungkin buat Sobat Syafiq di rumah yang masih sekolah atau masih kuliah gitu, biar ketika lulus kuliah itu perjalanan karirnya tuh bisa lebih lancar gitu Mbak? Oke, jadi Sobat Syafiq, jadilah pribadi yang percaya diri. Nah, dan biasakan diri untuk selalu mempelajari hal baru. Jangan overthinking duluan nih. Jadi coba pelajari dulu. Kalau memang pada akhirnya kamu nggak bisa atau nggak berminat, paling nggak kalian udah mencoba dan udah tahu dasar-dasarnya dulu gitu. Kemudian selain itu, selama kuliah itu saran saya jangan cuman kupu-kupu aja, jangan cuman kuliah pulang gitu. Karena kalian nggak akan dapat added value dari hal-hal di luar kampus, di luar kuliah gitu. Aktiflah di organisasi dan jalin relasi yang baik dengan lingkungan sekitar kalian. Ingat nih ya, privilege bisa dibuat. Jadi kan kadang-kadang kita sering dengar nih, nah dia bisa keterima di sini, dia kenal orang dalam, blablabla. Tenang, itu bisa dibikin kasal saya, itu bisa kalian create sejak dini, sejak kalian masih sekolah, masih kuliah gitu, itu bisa banget kalian bikin sendiri, nggak perlu susah-susah jadi anak pejabat gitu ya. Itu kita bisa bikin sendiri gitu. Jadi kalau kamu punya kemampuan, kamu pasti bisa survive di dunia kerja gitu. Bahkan kamu akan selalu dicari. Nanti bahkan akan ada masanya di mana kalian itu nggak perlu susah-susah nyari kerja gitu, tapi kalian yang akan dicari orang gitu. Bahkan kadang-kadang sampai overload gitu karena ditawarin kerjaan terus gitu ya. Karena orang-orang tuh udah tahu kemampuan, skill kalian dan juga attitude kerja kalian gitu. Yang penting semua orang udah tahu bagus, ada review yang bagus, rekomendasi, itu insya Allah aman gitu. Nah terus apalagi ya? Mungkin yang terakhir, sebagai orang yang belum punya banyak pengalaman, nggak ada salahnya kalian jadi generalis gitu. Jadi kemarin beberapa waktu lalu itu kan sempat ada diskusi tentang generalis versus spesialis gitu. Jadi kalau generalis itu dia bisa melakukan banyak hal, tahu banyak tapi memang tidak detail. Tapi kalau spesialis itu dia yang detail, bisanya cuma itu satu bidang gitu, tapi dia jago banget di satu bidang itu. Nah kalau kalian memang belum punya pengalaman, masih fresh grade gitu, nggak ada salahnya jadi generalis. Jadi misalnya kalian ini nih kuliah di pendidikan bahasa asing, bahasa Inggris gitu misalnya, ya kalian jangan kemudian menutup diri untuk mempelajari hal-hal terkait produksi media gitu, produksi konten gitu ya kayak. Jadi karena itu nanti akan saling melengkapi gitu. Alangkah baiknya ketika seorang lulusan bahasa Inggris bisa bikin konten berbahasa Inggris. Nah, dan apa ya, dia tahu gimana caranya bikin konten yang bagus sesuai dengan target audiensnya. Nah itu akan jadi added value kalian gitu. Jadi alangkah baiknya nih kalau kalian masih masih muda, masih fresh grade itu jadi generalis dulu, nggak apa-apa. Jadi ibaratnya kita menerima pekerjaan atau assignment, tugas gitulah di luar jurusan kita, itu nggak masalah sih. Karena ketika kalian masih muda sudah memutuskan untuk jadi spesialis hanya di satu track, itu juga bagus. Tapi memang ada potensi membuat kemampuan kalian tuh jadi kurang berkembang gitu pada akhirnya. Dan perlu diingat mungkin secara salary memang spesialis itu gajinya lebih besar ya kalau dilihat secara ekonomi. Tapi peluang kerjanya di lingkungan kerja itu lebih kecil gitu. Jadi kalian harus hati-hati di sini. Jadi pastikan aja di saat kalian masih muda, kalian tuh juga nggak cuman tahu satu bidang aja gitu, tapi harus belajar banyak gitu sih. Harus belajar banyak ya Mbak ya. Berarti kita harus percaya diri itu penting ya Mbak ya. Terus mau belajar apapun itu bidangnya, yang coba-cobalah, dari mending gagal tapi udah nyoba daripada gagal diem aja gitu. Bener ya Mbak banget. Wah seru banget nih pembahasan kita kali. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Intan udah menyempatkan waktunya. Sama-sama Kak Salsa. Iya, terus terima kasih juga buat Sobat Syafiq yang udah menonton. Oke, jangan lupa untuk
follow juga akun media sosialnya Syafiq ya, subscribe, like, dan komen. Dan sekian dulu podcast kita untuk hari ini. Ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Saya Farah Salsa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.